Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami untuk 5 tahun ke depan adalah Papua Selatan maju, bertumbuh, berkembang secara setara demi kemakmuran Provinsi Papua Selatan. Visi kami adalah orientasi pembangunan diarahkan untuk membangun wilayah Provinsi Papua Selatan yang maju, tumbuh, dan berkembang secara setara demi kemakmuran. Misi kami untuk 5 tahun ke depan adalah membangun Provinsi Papua Selatan yang orientasi pada aspek penguatan masyarakat, kebangsaan, institusional atau kelembagaan, kewilayahan. Misi yang berorientasi kemasyarakatan antara lain membangun manusia Papua Selatan yang majemuk, berasaskan kesetaraan dan kebersamaan dengan kepemimpinan yang berasaskan kasih dan kasih tanpa batas untuk semua. Membentuk masyarakat yang sehat, yang berpendidikan dan berkualitas serta produktif menuju kemakmuran. Mencukupi kebutuhan pangan lokal Papua Selatan dengan meningkatkan produksi dan terwujudnya swasembada pangan demi kedaulatan pangan. Misi yang berorientasi kebangsaan antara lain membangun hubungan yang sinergis antara pemerintah lokal Papua Selatan dengan pemerintah pusat di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun harkat dan martabat, jati diri serta wawasan kepapuaan yang utuh dalam bingkai NKRI, melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, hukum adat terutama tanah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Misi yang berorientasi pada penguatan kelembagaan. 1. Membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat kampung, lembaga adat kampung, dan lembaga masyarakat hukum adat di lingkungan Provinsi Papua Selatan. Membangun manajemen pemerintahan berorientasi pada terciptanya good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih. Membangun dan mengembangkan sinergitas antara struktur otoritas pemerintahan, struktur komunal, masyarakat adat, struktur keagamaan. Misi yang berorientasi kewilayahan, pengadaan dan penguatan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan sektor-sektor unggulan lainnya. Pengadaan dan penguatan infrastruktur wilayah yang mengandung produktivitas daerah yang berbasis kawasan lingkungan dan wawasan budidaya. Penerobosan wilayah isolasi dan menghubungkan antar daerah terpencil, pusat pemukiman dan pertumbuhan serta daerah waktunya habis Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Ketua KPU beserta jajaran, yang saya hormati Ketua beserta jajaran, yang saya hormati Ketua MRP beserta anggota yang mulia dan panelis. Visi dari Paslon nomor 2 yaitu mewujudkan Papua Selatan yang mandiri, unggul, makmur, dan berkeadilan. Misi yaitu Papua Selatan sebagai pusat industri dan pariwisata. Kedua, sumber daya manusia yang cerdas dan berbudi pekerti dan memiliki daya saing. 3. Kehidupan beragama yang harmonis. 4. Membangun infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik. Untuk mencapai visi, kami menggambarkan di dalam misi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan juga program kerja dari organisasi perangkat daerah Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dari visi dan misi itu menjadi tanggung jawab dari apabila saya dengan Gubernur Pak Niko Lasgonomo terpilih, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan visi dan misi ini sebagai pelayanan kepada masyarakat dan juga pembangunan di 4 kabupaten. Demikian, terima kasih. Selamat malam permisa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Papua Selatan dan Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat para panelis dan pemirsa di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. Visi misi kami calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Provinsi Papua Selatan bangkit, cerdas, sehat, dan sejahtera, dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi mendorong pembangunan dan peningkatan sarana prasarana secara merata. 3, bidang penguatan sistem pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, penguatan masyarakat dan masyarakat adat, lantas mendorong ekonomi masyarakat dan pengembangan daerah. Dan mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya kasihi Ibu Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, yang saya kasihi pula Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, dan yang saya hormati para panelis, yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Selatan. Singkatnya, para hadirin yang sempat meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam ruangan yang mulia ini. Adapun visi kita, yaitu terwujudnya masyarakat Provinsi Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, serta aspiratif dan partisipatif. Dari visi itu perlu kita tekankan. Yang pertama, pembangunan manusia. Bagaimana berhubungan manusia dengan Tuhan. Di situ kita menggunakan kata martabat, yang artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala upaya, baik dalam sektor pembangunan maupun sektor-sektor real lainnya nanti kita lakukan 5 tahun ke depan. Di dalam kata martabat juga kita dituntut untuk bagaimana kita harus membentuk karakter, iman, dan juga bagaimana kepribadian anak, sehingga anak itu tumbuh dan berkembang benar-benar sesuai dengan arahan dan harapan Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kita serahkan semua pergumulan ini kepada Tuhan, yang nantinya Tuhan akan menentukan siapa manusia yang terbaik. Bahkan untuk pemilihan ini pun kita juga berdoa kuat, kita bersujud kepada Tuhan untuk Tuhan menentukan pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Dari visi kita, maka kita patut sampaikan bahwa di sana ada kata aspiratif, di sana ada kata partisipatif. Mengapa demikian? Karena pelayanan publik itulah yang menjadi sorotan utama kita, menjadi program strategis kita. Pelayanan publik itu yang patut kita utamakan
dan ruang-ruang pelayanan publik akan kita buka, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan sampai pada evaluasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga kita tuntut sekarang bagaimana pendidikan anak usia dini, tingkat PAUD. PAUD mesti mulai Terima dibangun. kasih Bapak. Waktunya Sekian dan habis, terima mohon maaf. kasih. Terima kasih.